Pasca gugatan ke MK, paslon nomor urut 1 Said Agil dan Hendrik atau sah ditolak Majelis Konstitusi atau MK dan menetapkan pasangan Ibrahim Ali dan Sabri atau Bais paslon nomor urut 2 sebagai pemenang kontestan Pilkada KTT 2024 yang sah pada Jumat 5 Februari 2025 lalu di Gedung MK Jakarta. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanah Tidung lantas bergerak cepat menggelar sidang pleno dengan agenda penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung terpilih Pilkada 2024. Kamis malam 6 Februari 2025 bertempat di Gedung Pendopo Jafarudin, 5 anggota KPU Tanah Tidung telah melangsungkan sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung periode 2025-2029. Dalam acara tersebut dihadiri langsung para partai politik, tim pemenangan, para kepala OPD terkait TNI, Polri, Bawaslu, serta para simpatisan tim pemenangan Bais lainnya. Akhirnya Ibrahim Ali kembali memimpin Tanah Tidung untuk periode kedua hingga tahun 2009 mendatang. Penetapan berlangsung sederhana dan tanpa euforia berlebihan sesuai dengan himbauan dan keinginan Ibrahim Ali dan Sabri selaku kontestan pemenang Pilkada. Alasannya penetapan ini hanya prosedur penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu, bahwa keputusan prosesi Pilkada mulai dari sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan di TPS dan perjuangan di MK ini telah final dan mengikat secara hukum agar masyarakat paham bahwa tidak ada lagi perdebatan, perpecahan dan perselisihan, namun yang lebih utama adalah bagaimana bersatu membangun KTT lebih maju ke depan. Amanah Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amanah itu wajib dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, jadi kita nggak mesti senang juga kalau diberikan beban seperti ini. Ini sebelah kaki kita di neraka, sebelah kaki kita di. Kenapa? Karena pemimpin itu diamanahkan untuk memberikan kebijakan. Ketika kebijakan kita itu tidak baik, tidak bermanfaat buat orang banyak, ya dosanya kita tanggung. Ya kan gitu. Maka untuk sebuah amanah jabatan ini kita tidak bisa juga bergembira, karena sesungguhnya amanah ini bisa juga membuat kita menjadi celaka. Ya, artinya amanah ini sudah ketentuan takdir Allah, tidak ada yang harus kita katakan kita riang dan gembira, kita syukuri saja, kita jalani apa yang sudah diamanahkan, laksanakan amanah ini sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan saya dengan Pak Sabri bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan visi misi yang sudah kami sampaikan pada saat kami berkampanye. Ketua KPU Tanah Tidung, Apriyadi, merasa bahagia dan bangga sebab meski menguras waktu, tenaga, dan pikiran, tetapi seluruh rangkaian perjuangan KPU untuk mendapatkan hasil definitif, termasuk acara penetapan yang sah hari ini, telah berjalan lancar seperti yang dijalankan saat ini. Penetapan ini tegasnya tetap merupakan rangkaian tahapan pilkada yang memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung terpilih pada Pilkada 2024 yang lalu. Setelah penetapan pemenang Pilkada KTT ini dilaksanakan, KPU selanjutnya akan menyerahkan surat keputusan atau SK penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung terpilih kepada DPRD Tanah Tidung. Selanjutnya DPRD Tanah Tidung akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan melakukan paripurna terbuka sebagai syarat sah penetapan untuk diteruskan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebelum diserahkan keputusan tersebut ke Mendagri guna menanti jadwal pelantikan kepala daerah di Jakarta oleh Presiden Prabowo secara serentak di tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Yang jelas pada prinsipnya kami sudah mengedarkan undangan dan itu sudah diterima oleh masing-masing pasangan calon yang kami undang, karena itu merupakan kewajiban KPU untuk mengundang kedua pasangan calon di dalam proses penetapan. Nah, alhamdulillah kalau pertanyaannya kalau terkait acara, alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada masalah sama sekali. Yang jelas prinsipnya adalah alhamdulillah kami bisa menyelesaikan dengan baik seluruh proses tahapan yang ada berjalan dalam pilkada. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu mensukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari teman-teman aparat keamanan, mulai dari teman-teman wartawan, semua banyak stakeholder terkait seperti itu. Ketua KPUD KTT Apriyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan segala rangkaian Pilkada KTT hingga pada detik ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak keamanan, pemerintah daerah, para awak media, dan seluruh stakeholder terkait yang dianggap ikut andil bersama-sama mensukseskan Pilkada KTT tahun 2024.
Sementara itu, pasangan bupati terpilih Ibrahim Ali dan Sabri mengajak seluruh pihak termasuk elemen masyarakat KTT agar tidak berlebihan menyambut kemenangan, tetapi yang lebih penting adalah bersatu tanpa sekat untuk mengkawal pembangunan dan kemajuan daerah KTT yang sama-sama dicintai. Petahana bupati ini juga mengatakan bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat KTT dan merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus kembali diemban untuk kedua kalinya. Bagi Ibrahim Ali, amanah ini wajib dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, sehingga tidak boleh senang jika diberikan beban seperti itu sebab konsekuensi pertanggungjawaban sangat berat di dunia dan akhirat. Lebih dalam, Ibrahim Ali mengatakan pemimpin diamanahkan untuk memberikan kebijakan. Jika kebijakan tersebut tidak baik dan tidak bermanfaat untuk orang banyak, maka endingnya akan menyebabkan dosa yang akan dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Wakil Bupati terpilih Sabri juga tidak menampakkan kegembiraan secara overreaktif. Tetapi justru mantan camat di salah satu wilayah KTT ini mengungkapkan bahwa secara pribadi dia harus mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan KTT yang lebih signifikan. Pasca ditetapkan KPU sebagai pasangan kepala daerah, Sabri justru merasa antara bahagia dan waspada, sehingga harus mempersiapkan kemampuan dan profesionalismenya yang sudah dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye atau dalam visi misi program. Kepada masyarakat, dia dan Bupati Ibrahim Ali akan mengemban amanah di pundaknya yang kian berat dalam menjalankan tugas mendampingi Bupati KTT selama 5 tahun ke depan, sehingga harus siap dan mampu menjalankannya dengan baik. Itu yang menjadi berat untuk kita laksanakan. Tetapi saya yakin, saya percaya Bapak Bupati sudah satu periode dan dari periode kedua beliau sudah cukup memahami alur apa yang mau dilaksanakan. Saya kira semuanya bisa kita laksanakan. Harusnya sudah siap. Meski demikian, Sabri merasa yakin dan siap serta percaya bahwa Bupati sudah paham dan memahami alur apa yang harus dilakukan karena Bupati sudah satu periode membangun KTT, sehingga dia selaku wakil hanya datang untuk menambah amunisi dan energi baru untuk lebih mengencangkan pembangunan ke depan. Dari KTT, tim Kaltara TV melaporkan.